Itu diucapkan atau lewat WA? Yang tolak 100 diucapkan atau lewat WA? Lewat WhatsApp ya. Talak 100 yang tadi diucapkan itu lewat WhatsApp atau diucapkan? Baik, tidak diucapkan ya. Baik. Baik, terima kasih. Cukup ya. Baik, Buya, silakan langsung untuk menjawab ya. Yang pertama, nasihat untuk adik kita ini yang di Hong Kong dan yang sepertinya mungkin sebagai seorang wanita di sela-sela kesibukan bekerja, mungkin kepentingan kebutuhan pribadi tidak teramat atau jarang mungkin terlihat atau jarang nampak ya. Tapi di samping sana ada seorang suami ya, yang dia punya hajat dengan istri misalnya. Ini kan mulai dari nikah langsung bepergian dari 2015. Iya, 2015. Artinya waktu yang lama. Terus apa arti sebuah pernikahan? Kami ajak adik-adik semuanya itu untuk menjalani hidup tuh, membiasakan dengan kesederhanaan, tidak gengsi kita kerja apa saja. Kalau bicara pergi ke sawah ya, kita juga bisa kok ke sawah. Nyangkul ya masa nggak bisa nyangkul ibaratnya kan gitu ya. Kerja apa saja yang penting itu adalah halal, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mahal sebetulnya pertemuan suami istri itu. Ini yang kadang di saat sebagian orang itu terlena dengan gaji, dengan ambisi untuk punya rumah, ambisi untuk punya kendaraan, sehingga dia lupa kemesraan dan keindahan itu. Sehingga kadang berpisah dengan pasangannya bertahun-tahun ini, sebetulnya hati kecilnya menjerit. Cuman kadang lupa di saat dia bekerja lagi, jerit bekerja. Tapi di sisi lain di sana seorang suami yang subhanallah ya, dia juga punya hajat yang sangat pribadi ini. Maka kami himbau, nasihatkan kepada adik-adikku semuanya, selagi urusanmu mungkin ada yang pergi ke luar negeri karena untuk membayar utang orang tuanya, adalah hal yang baik, Kak. Tapi seharusnya harus dibatasi segera untuk kembali, apalagi sudah punya pasangan. Apa arti sebuah pernikahan? Tidak cukup hubungan suami istri dengan telepon atau WhatsApp atau video call, nggak cukup. Harus ada pertemuan. Maka di balik perpisahan ini banyak bisikan-bisikan syaitan yang akhirnya ya muncul kalimat-kalimat kasar dan sebagainya. Karena memang emosinya lagi tidak stabil saat itu. Jadi mungkin dikit-dikit marah seperti itu. Nah kemudian dia, apalagi sebagai seorang suami yang mungkin dia tergolong pemalas kalau kita amati, kalau kerja tidak senang ya, lalu dia nggak mau, ya nggak bisa begitu dong. Orang punya tanggung jawab kok. Biarpun tidak senang pekerjaan tersebut, tapi demi tanggung jawab dia harus mau dong. Nah, kemudian juga dia punya kalimat kotor dan sebagainya. Artinya dari kalau kita membaca ini ya, Anda sendiri sudah menilai dia adalah dengan negatif. Nah, kayaknya tidak negatif itu, makanya Anda pun juga mungkin tidak teramat rindu deh, kan begitu ya. Ya makanya Anda juga bertahan lama di sana karena ya mungkin yang Anda sampaikan ini kan dari versi Anda. Pasal suami Anda seperti itu, ngasih nafkah juga enggak, kemudian juga telepon suka marah-marah dan sebagainya. Kalau kita anggap marahnya adalah dari sisi itu, emosinya itu terpacu karena dia punya hajat yang mungkin tidak terpenuhi, apalagi dia seorang ahli iman dan sebagainya. Kalau tidak punya iman bisa melakukan dengan siapa saja, naudzubillah. Karena itu hajat itu seperti hajatnya orang makan dan minum. Makanya kami himbau kepada adik-adik putriku semuanya yang sudah punya suami, hendaknya berpikir, suami mungkin bersabar, dia menyibukkan sendiri dengan ngurusi anak-anak dan sebagainya. Tapi Anda tidak boleh berlarut-larut di tempat seperti itu. Harus segera kembali. Nah, baik, kemudian ini masalah nasihat, jangan sampai seperti itu. Kemudian kalau memang suami adalah orang yang sifatnya seperti itu dan sebagainya, apa yang Anda harap di balik itu semuanya? Memberi nafkah juga enggak, kan? Memberi nafkah juga enggak, ngomongnya kasar. Kalau tidak ada kelebihannya, apa yang Anda harapkan? Kemudian kalau memang sudah pisah, ya sudah. Anda pun tidak bisa menyelesaikan karena posisi Anda jauh tempatnya. Baik, ini adalah dari sisi nasihat tentang hubungan Anda ini. Jangan sampai undungan semacam ini. Anda kalau memang Anda pengen betul-betul berdamai dengan suami dengan serius, Anda kembali dan diskusikan di rumah yang baik. Kalau memang tidak bisa ya sudah,
Kalau masih bisa dicoba lagi, karena namanya pernikahan jangan gampang main bubar-bubar. Tapi dicoba dan dicoba, kalau ternyata sudah nggak bisa, ya sudah, berpisah baik-baik tanpa ada permusuhan, apalagi jika ada anak di balik itu semuanya. Baik, ini masalah nasihat ini, jangan sampai berlarut-larut seperti sebagian yang bekerja bertahun-tahun ya. Kami subhanallah kadang-kadang terenyuh melihat keadaan adik-adik kita di sana, itu luar biasa. Kadang-kadang hanya ingin membela orang tuanya yang kebetulan terlilit utang. Bahkan ada sebagian dia yang punya tanggung jawab, bapak ibunya meninggal, adiknya masih kecil, saya pengen adik saya sekolah. Sampai sekarang pun terlambat tidak menikah demi adik-adiknya. Itu kan niat baik, akan tapi juga tidak boleh berlarut-larut. Bahkan tidak boleh prasangka buruk kepada Allah seolah-olah di Indonesia nggak ada rezeki. Ya, maka kemudian setelah itu hiduplah dengan sederhana. Ayo makan sambal kecap dengan apa sudah enak, nasi anget begitu sudah mudah, jangan bikin susah hidup itu. Adapun masalah perceraian itu, kalau perceraian orang mencerai itu lebih dari 3 itu yang dianggap hanya 3, karena nggak ada cerai kecuali dari 3. Adapun di dalam madhab kita jumhur bahwasanya siapapun yang mencerai 3, jadi gini, yang jelas kalau lebih dari 3 dianggap hanya 3, nggak ada cerai 4 atau 5, 6, 100 juga nggak ada. Berarti yang dianggap hanya 3 saja. Kalau memang, nah ini pertama adalah kita mulai dari yang dianggap mana? Yang dianggap adalah 3 dalam jumhur ulama. Jadi kalau orang mengucapkan cerai 3, maka jatuhnya 3 diucapkan dalam satu tempat. Itu menurut jumhur ulama. Ya jatuh 3, seorang istri sudah nggak bisa kembali kepada sang suami kecuali istri harus menikah dulu sampai dicerai oleh sang suami yang kedua. Baik, ini yang pertama. Kemudian kemudian cerai itu akan dianggap langsung jadi kalau kalimatnya soreh. Nah, soreh itu adalah terang-terangan. Nah, terang-terangan seorang suami mengatakan pada istrinya, engkau aku cerai 1, 2, atau 3. Nah, tapi ulama mengatakan kalau cerai itu diucapkan dengan tulisan, dikirim dengan tulisan, itu namanya tolak kinayah. Jadi kalau sang suami itu ditanya, kamu gimana maksudnya? Oh, saya tidak niat apa-apa kok. Saya hanya tidak niat apa-apa kok, tidak niat mencerai. Maka kalau dia mengatakan tidak niat mencerai, tidak jatuh cerai. Karena tulisan dianggap kinayah. Tulisan dianggap kinayah. Maka kita kembalikan kepada sang suami. Kalau suami mengatakan tidak pernah mencerai dengan itu, hanya menulis begitu saja, nggak ada niat, ya tidak jatuh cerai. Ini kan perlu kejujuran. Perlu kejujuran. Kalau memang suami mengiyakan, ya sudah. Ini jadi, lah adapun Habib yang tadi yang menjauh itu, barangkali cara menceritakan ke Habibnya bukan seperti tulisan. Artinya suamiku sudah mencerai gitu. Jadi betul yang dikatakan Habib tersebut. Karena memang mungkin kalau ceritanya nyampe ke beliau adalah kalimat yang diucapkan. Tapi kalau seandainya beliau itu mendengar ini adalah SMS, pasti jawabannya juga berbeda seperti itu. Maka kami jawab semuanya. Kalau seandainya adalah bentuk SMS tidak diucapkan dengan lesan, maka itu dianggap kinayah dan harus dengan niat. Kalau tidak niat tidak jatuh cerai. Tapi kalau diucapkan betul dengan lesannya, biarpun melalui HP dia mendengar, atau bahkan biarpun istri tidak mendengar tapi didengar oleh orang lain, maka jatuh. Ya. Jadi kalau kayak pesan suara itu jatuh gitu ya, tapi kalau tulisan tidak gitu ya. Ya. Oke.